Siapa yang percaya sama Allah, Allah yang akan menjaga hati dia. Ihfazillah yahfazka, fadhkuruni adzkurkum. Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Jadi kalau kita pengen jadi orang yang paling bahagia, udah percaya aja sama Allah. Jadinya nggak khawatir. Bukankah penyakit yang membuat kita tidak lagi bahagia itu adalah khawatir? Bukankah penyakit yang membuat kita tidak lagi bahagia itu adalah ragu, galau, resah, gelisah, sedih? Dan semua kalimat ini diistilahkan oleh Al-Quran dengan satu kata, hazan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. La tahzan, jangan berputus asa, Allah bersama kita. Ketika kita percaya kepada Allah dengan yakin yang mantap, saat itu juga Allah yang akan menggenggam hati kita. Kemudian Allah akan memasukkan rasa bahagia, sa'idun, di dalam hati kita. Ketika kita menginginkan sesuatu kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjadikan kebaikan itu tersimpan bersama dengan ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat cara di mana setiap kebaikan, setiap kebahagiaan, setiap kesenangan itu Allah simpan di balik ujian. Itu selalu seperti itu. Tidak ada satupun kebaikan yang Allah berikan tanpa Allah berikan sedikit ujian sebelum mendapatkan kebaikan itu. Itu nggak ada. Jadi nggak ada kebaikan yang Allah berikan dengan cara bersenang-senang, itu tidak ada. Dengan cara foya-foya, dengan cara have fun, dengan cara free, Allah tidak berikan kebaikan dengan cara itu. Kenapa? Karena kebaikan itu mahal dan sangat berharga. Allah juga menginginkan melihat siapa di antara hamba-hambanya yang serius untuk mencari kebaikan, siapa yang hanya berangan-angan. Dan Allah hanya memberikan kebaikan itu kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina. Dalam hal apa kita baper? Dalam urusan dunia, bolehlah kita memakai perasaan, tapi jangan sampai perasaan kita itu total untuk urusan dunia. Gak boleh kita cinta dunia, tapi boleh kita menggenggam dunia. Gak boleh kita cinta dunia, tapi kita boleh mengumpulkan dunia. Gak boleh kita cinta dunia, tapi kita boleh menikmati dunia. Tapi jangan jatuh cinta kepada dunia. Yang dilarang itu jatuh cinta. Tapi menggenggam dunia, memakai dunia, menikmati dunia, mengumpulkan dunia, mencari dunia, boleh banget. Sahabat banyak yang kaya, tapi tidak ada satupun sahabat yang cinta dunia. Buang dunia dari hati kita, letakkan di genggaman kita. Mencintai dunia adalah baper yang dimakruhkan, bahkan sampai diharamkan oleh agama. Bahwa kebaikan selalu Allah simpan di balik suatu kesulitan. Itu selalu kayak gitu. Sehingga ketika kita mendapatkan kesulitan, kita langsung aware bahwa oh, berarti Allah mau ngasih kebaikan nih setelah ini. Ketika kita mendapatkan satu ujian, kita langsung sadar, oh, berarti akan ada kebahagiaan setelah ini. Ketika kita mendapatkan rasa sakit, kita langsung ngeh, oh, ada rasa bahagia, ada rasa senang setelah ini. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan Allah juga mengatakan di dalam ayat yang lain, wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar di masa-masa yang sulit. Makanya ini sebuah sunnatullah, hukum yang Allah buat dan tidak akan Allah ubah. Intinya ketika kita yakin bahwa kesulitan itu pasti akan ada kemudahan di baliknya, kita akan menerima kesulitan itu dengan rasa bahagia. Kita akan merasakan rasa pahit itu, rasa sakit itu dengan perasaan senang, dengan perasaan bersyukur malah. Sehingga ada istilah, siapa yang ketika dapat musibah mengatakan alhamdulillah. Selama ini kan kita taunya alhamdulillah itu ucapan syukur ya. Ternyata alhamdulillah juga bisa diucapkan ketika ada musibah. Siapa yang ketika dapat musibah mengatakan alhamdulillah, maka Allah akan bangunkan untuk dia istana di dalam surga dengan nama Baitul Hamdi, rumah atau istana rasa syukur.
Kok bisa? Karena dia tahu betul di balik musibah itu pasti ada kebaikan-kebaikan yang Allah ingin berikan. Jadi dia bukan mensyukuri musibah, mensyukuri nikmat yang datangnya setelah musibah walaupun belum dia dapatkan. Ini saking yakinnya nih. Seseorang yang yakin di balik kesulitan ada kemudahan, dia mengucapkan alhamdulillah dulu. Didahuluin alhamdulillah sebelum dia mendapatkan nikmat, padahal dia belum ngerasain nikmat apapun. Pas misalnya ada musibah, orang lain bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia enggak alhamdulillah. Kenapa? Karena dia mendahulukan kalimat syukur terhadap kebaikan yang akan datang setelah musibah. Ini menunjukkan ini level di atas rata-rata. Kalau orang levelnya rata-rata dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, taruh di status la haula wala quwata illa billah, atau kalimatnya hasbiyallah wa ni'mal wakil, atau kalimat lain la tahzan innallaha ma'ana. Ada lagi status di atas rata-rata, alhamdulillah, alhamdulillah, selalu aja alhamdulillah. Kenapa? Karena dia yakin di balik ujian ini pasti ada kebaikan, yakin banget. Makanya untuk mensyukuri kebaikan yang ada di balik ujian, dia bilang lebih dulu alhamdulillah, baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi jangan keras-keras ya ngomongnya. Ada keluarga meninggal, alhamdulillah gitu. Aduh, bahaya nih. Tapi kalau untuk diri kita sendiri yang dapat masalah, ucapkan alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada yang nanya, kenapa demikian? Karena saya yakin di balik kesulitan ini pasti ada kemudahan, pasti ada kejutan, pasti ada kebahagiaan, pasti ada kebaikan yang Allah sediakan. Inilah yang disebut dengan keajaiban. Dan Allah tergantung prasangka hambanya kepada dia. Artinya Allah tergantung gimana yang kita rasakan di dalam hati kita, bukan dengan apa yang kita ucapkan dengan lisan kita. Allah nggak ngelihat apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu ucapkan. Allah ngelihatnya apa yang kamu rasakan. Lisan kita meneriakan hasbi Allah itu kencang, tapi hatinya labil. Kata lisannya cukup bagi saya Allah, kata hatinya benar gitu. Kata lisannya cukup bagi saya Allah, la haula wala quwata illa billah, hatinya bilang tapi kan. Jadi yang berbicara dengan Allah ke langit ketujuh itu bukan lisan kita. Kadang lisan kita hanya berbisik, tetapi langit ketujuh itu bergetar oleh bisikan lisan kita. Lisan kita cuma berbisik, ilahi ilaika ufawwidu amri, cuma ngomong gitu, ya Allah saya serahin semua urusan saya kepadamu. Mungkin teman kita di sebelah juga gak dengar, tapi kalau yang berbicara itu adalah hati, maka arasy Allah itu